Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang Dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dasar manusia dalam Pancasila. 1. Pengertian hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia sejak lahir, tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, kebangsaan, atau status sosial. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan diakui oleh hukum internasional serta nasional untuk menjamin martabat, kebebasan, dan keadilan bagi semua manusia. Berikut adalah beberapa pengertian hak asasi manusia, HAM, menurut para tokoh. 1. John Locke, 3632–7004. Menurut John Locke, HAM adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia secara alamiah. Hak ini mencakup hak atas kehidupan, life; hak atas kebebasan, liberty; hak atas kepemilikan, property. Locke berpendapat bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak ini, dan jika tidak, masyarakat berhak untuk menuntut perubahan. 2. Immanuel Kant, 1724–804. Kant menekankan bahwa manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat diganggu-gugat karena martabatnya sebagai makhluk rasional. Ia percaya bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. 3. Mahatma Gandhi, 1869–1948. Gandhi menekankan bahwa hak asasi manusia harus berdampingan dengan kewajiban moral. Ia percaya bahwa penghormatan terhadap hak orang lain merupakan bagian dari hidup dalam kebenaran dan non-kekerasan. Ahimsa. 4. Soekarno, 1901–1970. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, memandang HAM sebagai bagian dari kemerdekaan nasional. Ia menekankan pentingnya HAM untuk membebaskan manusia dari penjajahan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Ciri-ciri hak asasi manusia. 1. Universal, berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. 2. Tidak dapat dicabut, hak ini tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak manapun. 3. Tidak dapat dibagi, semua hak saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 4. Diakui secara hukum, dilindungi oleh hukum, baik nasional maupun internasional. 2. Macam-macam hak asasi. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak atas kebebasan beragama. 3. Hak untuk mendapatkan pendidikan. 4. Hak atas kebebasan berekspresi. 5. Hak atas perlindungan hukum. 3. Perbedaan hak-hak asasi manusia berdasarkan objek atau jenis dan kepentingannya. 1. Hak sipil dan politik. Hak atas kebebasan berpendapat, hak hidup, hak memilih dalam pemilu, dan lain-lain. 2. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. 3. Hak atas pembangunan. Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. 4. Hak kelompok tertentu. Hak yang diberikan untuk kelompok tertentu seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. 4. Hak dan kewajiban asasi manusia menurut Pancasila. Dalam negara yang berdasarkan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting, yaitu dengan menempatkan manusia sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya. Kodrat manusia yang dimaksudkan di sini adalah keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat alami, kekuasaan, bekal, disposisi yang melekat pada keberadaan, eksistensi manusia, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan harkat manusia adalah nilai sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan-kemampuan cipta, rasa, dan karsa, kebebasan,
hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi. Sementara martabat manusia adalah kedudukan luhur manusia sebagai makhluk Tuhan lainnya di dunia. Karena manusia adalah makhluk yang berakal budi dan memiliki harkat berupa kemampuan-kemampuan tadi, dan harkatnya yang tinggi memberi manusia martabat yang luhur. Hak dan kewajiban asasi manusia menurut Pancasila adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan untuk menjamin keseimbangan antara hak yang dimiliki individu dan kewajiban terhadap sesama serta masyarakat. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga melahirkan pandangan khusus tentang hak dan kewajiban. Hak asasi manusia dalam Pancasila berikut adalah hak asasi manusia yang diatur berdasarkan sila-sila Pancasila. 1. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan yang tidak boleh diganggu. 2. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak atas perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Hak untuk dihormati sebagai manusia yang bermartabat. Hak untuk mendapatkan keadilan dalam hukum dan kehidupan sosial. 3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Hak untuk hidup damai dalam keberagaman suku, budaya, dan agama. Hak untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan berkontribusi dalam menjaga persatuan. 4. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan menentukan masa depan bangsa. Hak untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah atau forum demokrasi. 5. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak atas kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Selain hak, setiap manusia juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi menjaga keseimbangan dan harmoni. Kewajiban asasi menurut Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Kewajiban untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Kewajiban untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing. 2. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kewajiban untuk memperlakukan orang lain secara adil dan beradab. Kewajiban untuk membantu sesama yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan. 3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban untuk menghargai keberagaman dan menghindari tindakan yang memecah belah. 4. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan menghormati keputusan bersama. Kewajiban untuk mendukung pemimpin yang bijaksana dan adil. 5. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban untuk menghormati hak orang lain atas keadilan sosial. Kewajiban untuk berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. 5. Hak-hak asasi manusia menurut UUD 1945. Hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, yang diatur secara rinci, terutama dalam bab XA pasal 28A hingga 28J. UUD 1945 memberikan jaminan hukum bagi HAM yang mencakup hak-hak dasar manusia sebagai warga negara Indonesia. Berikut penjelasannya. Hak asasi manusia menurut UUD 1945. 1. Hak untuk hidup. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Hak atas keluarga dan anak. Pasal 28B, ayat 1.
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Hak atas kesetaraan. Pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 28C ayat 2. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 4. Hak atas kebebasan. Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, serta memilih pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan meninggalkan serta kembali ke negaranya. Pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap. 5. Hak atas rasa aman. Pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Pasal 28G ayat 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. 6. Hak atas kesejahteraan. Pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Pasal 28H ayat 2. Setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial. Pasal 28H ayat 3. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 7. Hak atas perlindungan HAM. Pasal 28I ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 8. Kewajiban dalam HAM. Pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28J ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan perlindungan terhadap martabat manusia serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Semua pasal ini menjadi dasar untuk menjamin keadilan, persamaan, dan kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak hanya mengakui hak-hak dasar manusia, tetapi juga menekankan pentingnya melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan, sesama manusia, dan negara. Hal ini mencerminkan harmoni antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Semoga materi yang telah disampaikan dapat difahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.